Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada video sentimen kali ini, kita akan kembali membahas LPPF, yaitu Matahari Department Store. Jadi bila kita perhatikan saat ini, di tanggal 8 Oktober 2023, LPPF masih belum merilis laporan keuangan, di mana LK itu akan dirilis 3 minggu lagi. Dan bila kita perhatikan di aplikasi Stockbit maupun RTI, LPPF memiliki tato. Tato yang salah satu yang orang paling takut adalah dia memiliki ekuitas yang negatif. Namun ada fakta yang menarik. Nah, ekuitasnya saat ini adalah minus 160 miliar. Ya, Anda tidak salah dengar, minus 160 miliar. Itu yang bikin orang takut karena emang by teori kalau ekuitas minus itu berbahaya. Cuman kan kita perlu ingat, teori tidak 100% sama dengan praktek. Nah, jadi di video ini saya ingin membahas mengapa LPPF ekuitasnya akan menjadi positif 3 minggu lagi. Yaitu kapan? Saat laporan keuangan rilis. Oke, ada beberapa alasan ya. Yang pertama kita bahas dari Nobu dulu. Jadi LPPF ada invest di Nobu Bank. Nobu Bank itu juga under grup Lipo. Di penutupan 23Q2 itu harga Nobu Bank ditutup di 472. Sekarang di closing Q3 harganya di 770. Alias kalau kita kurangi artinya ada kenaikan saham Nobu senilai 298 per lembar. Nah, bila kita kalikan dengan jumlah saham yang LPPF pegang, itu nanti kita akan mendapatkan ada investment gain senilai 217 miliar. Ingat ya, jadi ekuitas di awal apa? Di awal minus 160 miliar, lalu dari Nobu sendiri kontribusi harga Nobu naik, ekuitasnya akan bertambah 217 miliar. Lanjut? Oke. Nah, lalu kalau kita perhatikan, Matahari Department Store kan ada yang bisnis day to day-nya kan, yang bisnis department store, orang jual baju gitu, dari sistem konsinyasi maupun jual beli putus. Nah, dari sana sendiri pasti ada yang namanya menghasilkan laba. Karena as we know, mall kan sekarang udah nggak kayak pas COVID. Kalau pas COVID mall tutup iyalah merugi. Tapi sekarang kan mobilitas masyarakat sudah back to normal. Nah, kalau saya gunakan asumsi yang konservatif aja kok. Saya rasa cukup cengli bila kita gunakan labanya 110 miliar. Itu before tax. Nah, tapi kan jangan lupa nanti ada potong pajak kan. Jadi kalau dipotong pajak, jadi ketemu laba operasional 86 miliar. Oke, jadi saya recap bentar. Pertama, ekuitas di awal banget berapa? Minus 160 miliar. Ini yang bikin orang-orang jadi takut. Lalu, dari Nobu sendiri, ada gain 217 miliar. Lalu yang ketiga, dari laba operasional ada gain 86 miliar. Sehingga kalau kita hitung ekuitas ketika Q3 rilis, kalau kita disuruh meraba, itu menjadi minus 160 tambah 217 tambah 86. Itu menjadi 143 miliar. Jadi nanti seolah-olah ketika Q3 rilis, tato ekuitas negatif akan hilang. Orang-orang yang bilang, jauhi LPPF karena ekuitas negatif, itu mereka akan diam sendiri. Kenapa? Ekuitasnya akan menjadi positif nanti. Nah, sebagai penutup saya tambahkan satu fun fact ya. Fun fact nanti, ketika Q3 rilis, laba annualization, kalau kita diaplikasikan laba kan annualize kan yang dituliskan, entah itu RTI atau Stockbit. Nanti laba annualize itu seolah-olah 1,06T. Nah, sedangkan ekuitasnya berapa tadi? 143 miliar kan? Nah, jadi nanti seolah-olah LPPF memiliki ROE 740%, dimana nanti narasinya pasti beda lagi kan? Sekarang orang bilang, ngapain LPPF ROE negatif? Nanti seolah-olah jadi ROE tinggi sekali. Gitu. Namun kalau saya bilang ignore aja itu semua, kita kembali fokus ke apa? Fokus ke laba operasional. Namun bila tato negatifnya hilang, kita nggak nolak kan? Gitu. Oke, semoga bermanfaat and see you guys in the next video. Bye-bye.